Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada siang ini, saya akan membahas soal-soal tugas yang telah diberikan selama 6 kali pertemuan. Nah, sebelum saya mulai, saya akan tampilkan terlebih dahulu soal-soal yang akan kita bahas pada pertemuan siang ini. Baik, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Kita mulai ya. Ini adalah soal tugas yang di pertemuan pertama. Pertanyaannya, apakah orang-orang di bawah ini sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagai wajib pajak menurut ketentuan perpajakan? Yang pertama, Herman Koto, seorang mahasiswa, menerima uang sebesar 2,5 juta setiap bulan dari orang tuanya. Nah, menurut ketentuan perpajakan, Herman Koto sudah memenuhi syarat subjektif, yaitu dia tinggal di Indonesia, tetapi tidak memenuhi syarat objektif, yaitu tidak memiliki penghasilan. Jadi jawabannya tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Ya. Seperti yang pernah saya jelaskan di pertemuan pertama, untuk menjadi wajib pajak, maka harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Jadi tidak boleh salah satunya, harus kedua-duanya terpenuhi, maka baru bisa disebut atau menjadi wajib pajak. Kita lanjutkan nomor 2. Heri Hermawan, seorang mahasiswa, selain menerima uang sebesar 2,5 juta setiap bulan dari orang tuanya, juga memiliki penghasilan dari YouTube sebesar 8,5 juta bulannya. Heri Hermawan telah memenuhi syarat subjektif, yaitu tinggal di Indonesia. Dan Heri Hermawan sudah juga memenuhi syarat objektif, yaitu telah menerima penghasilan. Penghasilannya berasal dari YouTube. Dengan demikian, Heri Hermawan telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, di mana kewajiban pertamanya harus mendaftarkan diri di kantor pajak untuk mendapatkan nomor seri, nomor NPWP. Ya. Kita lanjutkan nomor 3. Firman, seorang sarjana, sudah menikah tetapi tidak memiliki pekerjaan sejak tamat kuliah. Kasihan juga ya si Firman ya. Sudah kuliah, habis kuliah nggak memiliki pekerjaan, dan sudah menikah. Ya. Nah, terhadap Firman tersebut tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena hanya terpenuhi syarat subjektif, sedangkan syarat objektifnya tidak terpenuhi karena tidak memiliki penghasilan. Ernita Tias, pengusaha wanita, status belum kawin tanpa tanggungan membuka usaha catering. Udah jelas, Ernitias memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif. Nomor 4, Mr. John Hamilton, status bujangan. WNA dari negara Australia, punya niat untuk tinggal atau menetap di Indonesia. Memiliki keahlian di bidang teknik industri maupun bidang manajemen, datang pertama kali ke Indonesia 1 Juli 2019,
dan bertempat tinggal di salah satu hunian di apartemen di daerah Kebayoran Baru, dikontrak selama 2 tahun, ya. Kemudian selama tahun 2019, John Hamilton memiliki penghasilan dari 2 perusahaan yang bergerak di bidang industri elektronik. Kemudian ini Mr. John Hamilton bukan pegawai tetap pada kedua perusahaan tersebut. Nah, bagaimana dengan status John Hamilton? Nah, menurut ketentuan perpajakan, Mr. John Hamilton telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena terpenuhinya syarat subjektif, yaitu tinggal di Indonesia. Jadi ketentuan syarat subjektif adalah baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Itu syarat subjektif yang pertama. Ya. Kemudian syarat John Hamilton telah memenuhi syarat objektif, yaitu memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia. Jadi dengan demikian John Hamilton telah memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak dan memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Nomor 5. Berikut beberapa ketentuan yang mengatur tentang wajib pajak luar negeri kecuali. Jadi ada, di antara 4 ada satu yang tidak termasuk ketentuan mengenai wajib pajak luar negeri. Yang pertama, A. Dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Ini ketentuan WPLN ya, wajib pajak luar negeri. B. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Ini juga ketentuan WPLN. C. Dikenakan tarif sepandan, yaitu Undang-Undang PPH pasal 1. Betul. Ini ketentuan WPLN juga. Kemudian D, wajib memiliki NPWP. Nah, di sini bukan ketentuan WPLN. Karena wajib pajak luar negeri atau WPLN tidak diwajibkan memiliki NPWP. Ini menurut ketentuan. Jadi perkecualiannya untuk soal nomor 5 adalah D. Kita lanjutkan nomor 6. Berikut termasuk objek pajak kecuali. A, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Ini objek pajak. B, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perusahaan komoditer yang modalnya tidak terdiri atas saham-saham. Nah, ini baru bukan objek pajak, ya. Jadi ini perkecualiannya adalah huruf B. C, royalti. Ini termasuk objek pajak. D, keuntungan karena selisih kurs. Ini juga termasuk objek pajak. Jadi jawaban soal nomor 5, kecuali objek pajak adalah huruf B. Kita lanjutkan dengan soal tugas. Di bawah ini adalah saat dimulainya kewajiban pajak subjektif. Jadi kata-kata kuncinya saat dimulainya kewajiban pajak subjektif. Kecuali. Kita coba bahas. Saat orang pribadi datang ke Indonesia pertama kali. Kemudian ini termasuk kewajiban saat dimulainya pajak, kewajiban pajak subjektif ya, yang A ini. Jadi saat dimulainya kewajiban pajak subjektif yaitu ketika ada saat orang pribadi datang ke Indonesia sudah terhitung kewajiban pajak subjektifnya. Jadi bukan ini jawabannya. B, saat badan didirikan. Juga bukan ini jawabannya. Karena saat badan didirikan itu adalah saat dimulainya kewajiban pajak subjektif terhadap badan tersebut. Kemudian C, saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Pengertian warisan yang belum terbagi begini. Jadi ada warisan di mana pemiliknya sudah meninggal dunia dan warisan tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi statusnya belum dibagikan ya. Nah,
saat timbulnya warisan yang belum terbagi itu adalah saat dimulainya kewajiban subjektif ya. Jadi ketika orang pribadi yang memiliki harta meninggal dunia, maka terhadap hartanya tersebut itu disebut warisan yang belum terbagi. Maka saat dimulainya kewajiban pajak subjektif, yaitu terhitung sejak timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut. Jadi bukan itu jawabannya. D. Saat dependent agen melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, coba kalian perhatikan jawaban pilihan D. Saat dependent agen, artinya agen yang apa ya? Yang terikat, agen yang resmi itu yang terikat, yang tidak bebas, ya, itu melakukan kegiatan melalui BUT. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, pertanyaannya kan saat dimulainya kewajiban pajak subjektif. Nah, kalau kalian perhatikan di huruf D, dependent agen sendiri sudah memenuhi syarat kewajiban pajak subjektif. Kemudian ketika dia melakukan kegiatan, berarti ada penghasilan. Berarti dia juga saat dimulainya kewajiban pajak objektif. Jadi dengan pemahaman tersebut, maka jawaban yang lebih tepat untuk soal nomor 1 adalah huruf D. Ya. Jadi di bawah ini adalah saat dimulainya kewajiban pajak subjektif kecuali saat dependent agen melakukan kegiatan melalui BUT. Kita lanjutkan soal nomor 2. Di bawah ini yang dapat menjadi subjek pajak adalah A. Pejabat organisasi internasional yang warga negara Indonesia. Nah, kalau kalian perhatikan ya, kalau kita bicara subjek pajak, berarti ada yang bukan subjek pajak. Ada 4 bukan subjek pajak. Yang bukan subjek pajak. Salah satunya adalah pejabat organisasi internasional. Nah, harusnya pejabat organisasi internasional itu termasuk bukan subjek pajak. Tetapi ada persyaratannya di sana. Pejabat organisasi internasional itu yang bukan warga negara Indonesia. Itu yang masuk dalam kelompok bukan subjek pajak. Sedangkan pejabat organisasi internasional yang warga negara Indonesia tetap merupakan subjek pajak. Jadi jawaban untuk soal 2 adalah A. Nah, jika kita coba bahas yang B, Duta Besar Inggris, ini pejabat diplomatik. Ini bukan subjek pajak. C, Badan Perwakilan Negara Asing, ini juga sama, bukan subjek pajak. D, Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, ini juga bukan subjek pajak. Jadi dengan demikian, yang dapat menjadi subjek pajak di soal nomor 2 adalah huruf A, yaitu pejabat organisasi internasional yang warga negara Indonesia. Saya lanjutkan angka 3. Sulaiman kawin, karyawan tetap. Verita, istri Sulaiman, juga bekerja di KSO Oriental. KSO ini singkatan kerja sama operasi. KSO singkatan kerja sama operasi. Yaitu sebuah perusahaan joint operation. Jadi ada kerjasama operasi antara PT Mega dengan PT Prima. Nah, perlu saya jelaskan terlebih dahulu. PT Mega itu adalah wajib pajak badan. PT Prima juga wajib pajak badan. Sama-sama wajib pajak tapi terpisah. Nah, ketika mereka melakukan kerjasama KSO atau joint operation atau kerjasama operasi, maka terhadap kerjasama tersebut merupakan wajib pajak badan tersendiri. Itu ketentuannya pajak seperti itu. Jadi KSO atau perusahaan joint operation yang merupakan hasil kerjasama 2 perusahaan itu merupakan wajib pajak
tersendiri. Jadi bukan merupakan wajib pajak PT Mega, bukan pula wajib pajak PT Prima, tetapi dia wajib pajak tersendiri. Ya, jadi dia harus mendaftarkan diri mendapatkan NPWP untuk kegiatan kerjasama operasi tersebut. Ya, berarti Verita istri Sulaiman bekerja di KSO tersebut. Ya, penghasilan Verita sudah di atas penghasilan tidak kena pajak, artinya sudah melampaui PTKP. Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan perpajakan? Kita mulai. A. Penghasilan Verita tidak digabung dengan penghasilan suaminya karena diperoleh semata-mata dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pasal 21. Ini ada yang salah, ya. Salahnya adalah statement tidak digabung dengan penghasilan suaminya. Menurut ketentuan, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Kecuali istri meminta melaporkan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Nah, dalam soal ini tidak disebut Verita istri Sulaiman meminta memenuhi kewajibannya sendiri, ya. Jadi karena tidak ada keterangan, maka kita harus menggunakan ketentuan penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Jadi huruf A salah. Artinya tidak sesuai ketentuan. B. Penghasilan Verita digabung dengan penghasilan suaminya. Ini betul, ya. Karena walaupun diperoleh dari satu pemberi kerja, tetapi tidak dipotong PPh pasal 21. Karena pemberi kerjanya bukan subjek pajak. Nah, ini ada statement yang salah. Pertama, tidak dipotong pasal 21. Ini salah. Kemudian pemberi kerjanya bukan subjek pajak. Ini salah, tidak sesuai ketentuan. Karena tadi saya jelaskan KSO itu merupakan wajib pajak tersendiri, terpisah dari PT Mega dan PT Prima. Jadi dia merupakan subjek pajak. Jadi B bukan jawabannya. C. Penghasilan Verita tidak dikenakan pajak. Ini juga salah, ya. Karena KSO Oriental bukan subjek pajak. Ini juga salah, ya. KSO Oriental adalah subjek pajak. D. Verita diwajibkan memiliki NPWP karena penghasilannya sudah di atas PTKP. Ini jawaban D ini yang lebih mendekati benar menurut ketentuan perpajakan. Karena Verita walaupun sebagai istri juga diwajibkan memiliki NPWP. NPWP ini merupakan NPWP dari suaminya. Ya, jadi istri bisa menggunakan NPWP suaminya dan untuk mendapatkan NPWP sendiri. Dan penghasilannya memang sudah di atas PTKP. Jadi untuk yang soal 3, jawabannya adalah D. Soal 4. Kominho kawin tanpa tanggungan, warga negara RRC datang pertama kali ke Indonesia bersama istrinya, Liu Ying, pada tanggal 1 September 2019. Bertempat tinggal di Kebayoran Baru, dikontrak selama 3 tahun, ya. Nah, selama 2019, Kominho memperoleh penghasilan sebagai pegawai tetap, ya. Ini ada selama 3 tahun. Nah, setiap bulan dia mendapat gaji 20 juta. Istrinya, Liu Ying, membuka usaha restoran masakan Cina. Tentukan apakah Kominho telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak. Ya. Jawabannya telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak. Alasannya, Kominho itu statusnya adalah wajib pajak luar negeri karena dia warga negara asing, kerja di Indonesia, dan menurut ketentuan dia kontrak selama 3 tahun. Dan dia tidak ada niat bertempat tinggal di Indonesia. Jadi dengan demikian Kominho statusnya adalah wajib pajak luar negeri atau WPLN. Telah memenuhi syarat subjektif. Syarat subjektif yang terpenuhi adalah dia warga negara Indonesia bertempat tinggal di Indonesia.
Dan Kominfo juga telah memenuhi syarat objektif, yaitu menerima penghasilan dari Indonesia, baik dari tempat dia bekerja maupun dari usaha istrinya membuka restoran masakan Cina. Dengan demikian, Kominfo telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak. Kita lanjutkan soal berikutnya. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final sesuai dengan ketentuan perpajakan kecuali pajak bersifat final yang dimaksud di sini adalah PPh pasal 4 ayat 2. Sekarang kita mulai menganalisis pilihan jawaban. A. Penghasilan sewa ruko. Ini merupakan objek PPh final. Jadi bukan A. B. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Ini juga objek PPh final. C. Penghasilan berupa hadiah undian. Ini juga merupakan objek pajak bersifat final. D. Penghasilan sewa truk. Nah, ini merupakan objek PPh pasal 23, jenisnya tidak final. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan, penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final sesuai ketentuan kecuali jawabannya D, yaitu penghasilan sewa truk karena dia merupakan objek PPh pasal 23. Baik, sampai situ ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika tidak ada, saya lanjutkan. Soal berikut. PT AB memiliki jumlah penghasilan bruto tahun 2019 sebesar 53 M. Setelah dilakukan koreksi fiskal, mempunyai penghasilan kena pajak senilai 20 M. Berapa nilai PPh terutang? Pertanyaan pertama. Berapa nilai angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya? Oke, kita mulai menjawab. Pertanyaan pertama, berapa nilai PPh terutang? Kalian perhatikan di sini. Peredaran penghasilan brutonya 53 M di tahun 2019. Apabila penghasilan bruto lebih dari 50 miliar, maka berlakulah ketentuan pasal 17. Di mana tarif BPh badannya untuk tahun 2019 adalah sebesar 25%. Nah, setelah dilakukan koreksi fiskal, penghasilan kena pajaknya sebesar 20 miliar. Berarti tarif pasal 17 PPh badan dikalikan penghasilan kena pajak sebesar 20 M. Hasilnya adalah 5 M. Jadi besar PPh pasal 29 terutang untuk tahun 2019 sebesar 5 M. Pertanyaan kedua. Berapa nilai angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya? Cara menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya adalah PPh terhutang dikurangi dengan kredit pajak yang telah dipotong pihak lain, hasilnya dibagi 12. Itulah cara kita menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Kita kembali ke soal, kita bisa menghitung angsuran pasal 25 adalah PPh terutang 5M, ini 5M ini, dikurangi dengan kredit pajak
yang telah dipotong pihak lain. Dalam soal tidak ada keterangan, berarti 0. 5M dikurangi 0. Kemudian dibagi 12. Maka kita dapat angka angsuran pasal PPh pasal 25 sebesar 416.666.667 rupiah. Kita lanjutkan. Jumlah penjualan kotor PT Aisyah 2018 sebesar 4,7 miliar. Jadi 2018 penjualan kotornya 4,7 miliar. Misalkan pada bulan Januari 2019. Aisyah memperoleh peredaran bruto penjualan kotornya sebesar 300 juta. Berapakah PPh terutang yang harus disetor oleh PT Aisyah? Nah, sekarang kita kembali ke data 2018. Penjualan kotor 2018-nya 4,7 M. Berarti di bawah 4,8 M. Nah, bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau penjualan kotor di bawah 4,8 miliar per tahun, maka dia masuk ke kelompok UMKM, di mana kewajiban membayar pajaknya sebesar PPh final dengan tarif 0,5% per bulan. Ini ketentuan perpajakan. Saya ulangi, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau penjualan kotor kurang dari 4,8 miliar per tahun, maka dia masuk ke kelompok UMKM, di mana pengenaan pajaknya bersifat final sebesar 0,5% setiap bulan. Jadi dengan demikian PT Aisyah termasuk kelompok UMKM. Maka kewajiban perpajakannya adalah menyetor PPh bersifat final dengan tarif 0,5% dikalikan dengan penjualan kotor bulan Januari, yaitu 300 juta. Maka kita dapat angka PPh terutangnya adalah 1.500.000. 1.500.000 ini harus disetor PT Aisyah paling lambat tanggal 15 Februari tahun 2019. Jadi untuk kewajiban menyetor PPh final UMKM itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Itu menurut ketentuan perpajakan. Kita lanjutkan membeli aset tetap berupa mobil secara leasing dengan harga perolehan 120 juta dibayar 24 kali angsuran. Angsuran pokoknya 5 juta per bulan dengan bunga 20% per tahun. Jadi ini kita perolehan aktiva tetap melalui pembiayaan leasing. Pertanyaannya, buatlah jurnal perolehan, kemudian jurnal untuk angsuran pertama, dan jurnal untuk angsuran kedua, termasuk pajak jika ada. Maka kita mulai untuk jurnal perolehan. Jurnal yang kita buat untuk perolehan aktiva tetap tersebut adalah mobil leasing debit 120 juta, kreditnya utang pembiayaan atau leasing 120 juta. 120 juta ini kita ambil dari harga perolehan mobil. Nah, atas pembelian mobil secara leasing ini itu tidak terutang PPN. Saya ulangi, tidak terutang PPN. Itu menurut ketentuan perpajakan. Tetapi menjadi berbeda kalau kita membeli mobil secara tunai atau cash keras. Cash keras itu artinya cicil 5 kali ya, tidak melalui perusahaan leasing. Maka itu tetap terutang PPN. Sekarang kita
membuat jurnal pembayaran angsuran pertama. Nah, sebelum kita membuat jurnal, kita melakukan dulu perhitungan angsuran pertama. Saldo utang sebelum angsuran pertama adalah 120 juta. Nah, pokok angsuran 5 juta. Di soal tadi disebutkan setiap bulan membayar angsuran pokok 5 juta. Kemudian untuk bunga angsuran kita menghitung. Cara menghitungnya, tarif bunga angsuran 20% per tahun dikalikan dengan saldo utang dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena kita ingin menghitung bunga angsuran per bulan. Maka kita mendapat angka 2 juta bunga angsuran. Total angsuran pertama yang kita bayar adalah 7 juta. Setelah kita hitung, kita akan dapat membuat jurnal utang pembiayaan debit 5 juta, yaitu sebesar pokok angsuran ini. Kemudian beban bunga debit 2 juta dari hasil perhitungan. Kemudian kas kredit 7 juta. Nah, terhadap beban bunga 2 juta ini, saat dilakukan pembayaran, tidak perlu dipotong PPh pasal 23. Karena pembayaran bunga kepada bank dan perusahaan pembiayaan itu bukan merupakan objek pajak. Itu berdasarkan ketentuan perpajakan. Saya ulangi, pembayaran bunga yang dibayarkan kepada bank atau lembaga pembiayaan maka tidak terutang PPh pasal 23. Kita lanjutkan jurnal angsuran kedua. Sebelumnya kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Saldo utang sebesar 115 juta. Ya, karena awalnya 120, di angsuran pertama kita bayar pokok 5 juta, jadi sisa saldo utangnya 115. Pokok angsuran yang akan kita bayar di angsuran kedua tetap 5 juta. Nah, bunganya kita hitung. 20% kali saldo utang dibagi 12. Dapat nilai bunga angsuran 1.916.667. Dijumlahkan, inilah jumlah pembayaran angsuran kedua, yaitu sebesar 6.916.667 rupiah. Kemudian kita membuat jurnal seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Selama tahun 2019, PT Lensa Pajak memiliki rincian data pencatatan aset tidak berwujud seperti di bawah ini. 1 Februari 2019 membeli paten, umur ekonomis 9 tahun, harga perolehan 350 juta. 3 April membeli goodwill 320 juta, umur ekonomis 10 juta. Umur ekonomis 10 tahun. 2 April membeli franchise, umur ekonomis 7 tahun dengan harga perolehan 700 juta. 30 Juni 2019 membayar copyright, umur ekonomis 5 tahun, harga perolehan 140 juta. Pertanyaannya, buatlah pencatatan jurnal perolehan dan amortisasi tahun 2019. Baik, kita coba menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, jurnal perolehan. Jadi ada 4 tanggal, ya masing-masing. Kita buat jurnal perolehannya. Jadi jurnal perolehannya kurang lebih seperti ini. Hak paten debit, kas kredit dengan nilai 350 juta. Goodwill debit, kas kredit 320 juta. Hak waralaba atau ini franchise ya. Franchise itu bahasa Indonesianya hak waralaba, debit, kas kredit 700,
juta. Hak cipta debit, kas kredit 140 juta. Hak cipta ini copyright ya. Jadi inilah 4 jurnal perolehan yang kita buat. Sekarang kita coba melakukan perhitungan amortisasi selama tahun 2019. Nah, sebelum kita masuk perhitungan, ada yang ingin saya sampaikan bahwa ketentuan amortisasi menurut ketentuan perpajakan terkait dengan masa manfaat ya, itu sudah ditentukan oleh pajak tabelnya ya. Ada kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Jadi khusus untuk ketentuan amortisasi menurut ketentuan perpajakan. Tetapi di dalam akuntansi kita bebas saja menggunakan usia ekonomis dalam menghitung amortisasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan ketentuan perpajakan, maka kita harus menggunakan antara umur ekonomis menurut akuntansi, kita lakukan pendekatan atau angka yang mendekati masa manfaat yang telah ditentukan oleh ketentuan perpajakan. Jadi kita menggunakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 atau kelompok 4 yang menurut ketentuan perpajakan itu menggunakan dasar angka tahun yang mendekati ya masa manfaat menurut ketentuan perpajakan. Nanti lebih jelasnya kita lihat di contoh. Kita mulai dengan hak paten. Hak paten umur ekonomis menurut soal adalah 9 tahun. Menurut soal ini. Umur ekonomis 9 tahun ini merupakan kebijakan akuntansi. Nah, hak paten ini kalau kita kaitkan dengan ketentuan perpajakan, di mana usia ekonomis 9 tahun ini lebih mendekati dengan masa manfaat kelompok 2, yaitu 8 tahun. Tadi saya sudah jelaskan, menurut ketentuan perpajakan, masa manfaat untuk perhitungan amortisasi ada 4 kelompok. Kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun. Kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun. Kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun. Kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun. Jadi kalau kita kembali ke hak paten, umur ekonomis akuntansinya ada 9 tahun, ini lebih mendekati ke kelompok 2 yaitu 8 tahun. Sehingga kita bisa menggunakan masa manfaat 8 tahun untuk menghitung amortisasi menurut ketentuan perpajakan. Oke. Kemudian masa amortisasi dalam tahun 2019 itu adalah 11 bulan. Ini berasal dari begini. Kita kembali ke soal. Paten dibeli tanggal 1 Februari 2019. Sedangkan kita menghitung amortisasi kan per tanggal 31 Desember 2019. Jadi periode 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2019 itu adalah periode 11 bulan. Sekalian ya kita menjelaskan goodwill. Goodwill itu di periode amortisasinya tahun 2019 dimulai dari 3 April sampai 31 Desember. Berarti dia masa amortisasi 2019-nya selama 10 bulan. Ya. Jadi April sampai dengan Desember itu 10 bulan. Kemudian franchise dibeli 2 April ya. Sampai 31 Desember 2019, berarti sama 10 bulan. Yang keempat, copyright atau hak cipta. Dibeli 30 Juni 2019. Nah, kalian perhatikan. Juni, tanggalnya adalah 30. Nah, menurut ketentuan perpajakan, tanggal pembelian dihitung 1 bulan penuh.
Jadi walaupun dibeli 30 Juni, bulan Juni tetap dihitung sebagai masa amortisasi. Jadi walaupun dibeli tanggal 30, Juni tetap dihitung 1 bulan penuh untuk perhitungan amortisasi. Jadi kalau kita mulai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, maka periode amortisasi 2019-nya selama 7 bulan. Ya. Beda dengan akuntansi. Kalau akuntansi, apabila tanggalnya di atas 15, ya, tanggal pembeliannya di atas tanggal 15 dalam 1 bulan, maka bulan tersebut tidak dihitung. Tetapi kalau tanggalnya kurang dari tanggal 15, maka bulan tersebut dihitung 1 bulan penuh. Nah, kita kembali ke sini. Tadi hak paten 11 bulan, goodwill 9 bulan. Oh ya, goodwill tadi 9 bulan ya. Betul ya. Saya ralat tadi April sampai Desember ya. Berarti 9 bulan. Demikian juga franchise 9 bulan, April sampai Desember. Kemudian hak cipta, copyright 7 bulan. Nah, sekarang kita mulai menghitung amortisasi 2019. Caranya, harga perolehan, kita mulai paten ya, hak paten. Caranya perhatikan, harga perolehan dibagi dengan masa manfaat menurut pajak, 8 tahun, dikali 11/12. 11 ini masa amortisasi, 12 ini sebagai pembagi. Maka untuk hak paten amortisasi 2019 kita dapat angka Rp40.104.167. Cara yang sama kita gunakan untuk menghitung goodwill, hak waralaba, dan hak cipta. Setelah kita dapat angkanya, maka kita dapat membuat jurnal pengakuan amortisasi tahun 2019. Jurnalnya kurang lebih seperti ini. Beban amortisasi hak paten debit, hak paten kredit. Sebesar Rp40.104.167. Sebentar ya, kita break dulu. Demikian cara kita membuat jurnal amortisasi tahun 2019. Coba kalau kalian perhatikan, beban amortisasi debit, kemudian kreditnya langsung ke aktiva tidak berwujud, yaitu hak paten. Jadi kita tidak menggunakan akun akumulasi amortisasi. Jadi khusus untuk amortisasi kreditnya kita langsung ke nama aktiva tidak berwujudnya. Demikian pula dengan jurnal penyesuaian amortisasi untuk goodwill, hak waralaba, dan hak cipta. Caranya sama. Saya lanjutkan. Henry bekerja di PT Kirana, menikah tanpa memiliki anak. Gaji sebulan 8 juta. Perusahaan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja JKK dan premi jaminan kematian JKM dibayar perusahaan atau ditanggung perusahaan dengan jumlah sebesar 0,5% dan 0,3% dari gaji. 0,5 ini JKK, 0,3 ini adalah JKM. Perusahaan juga menanggung iuran jaminan hari tua JHT setiap bulannya 3,7%. Jadi ada 3 premi yang ditanggung oleh perusahaan. Pertama adalah premi untuk JKK 0,5%, JKM 0,3%, JHT 3,7%. Nah, kemudian pegawai, artinya dalam hal ini Henry,
membayar iuran JHT, jaminan hari tua, sebesar 2%. Jadi selain perusahaan menanggung, ada bagian yang ditanggung sendiri oleh pegawai, yaitu sebesar 2%. Ini ketentuan yang umum ya di perusahaan. Sekarang ini setiap perusahaan mengikutsertakan karyawannya mengikuti program BPJS, ya, di mana ada iuran yang ditanggung perusahaan, ada iuran yang ditanggung sendiri oleh pegawai. Kita lanjutkan soalnya. Perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawai dan membayar iuran pensiun setiap bulannya 200.000, sedangkan pegawai membayar sendiri 100.000 rupiah. Ya. Jadi ini ada 2 program yang diikuti oleh perusahaan menurut soal. 1 adalah program BPJS, kedua adalah program pensiun. Pertanyaannya, hitunglah PPh pasal 21 yang dipotong dari gaji Henry. Ya, 8 juta ya gaji Henry-nya. Nah, untuk memulai perhitungan pasal 21, kita dapat lihat perhitungannya di slide berikut seperti ini. Coba kalian perhatikan. Yang pertama adalah gaji Henry 8 juta. Nah, tunjangan premi BPJS yang ditanggung oleh perusahaan yang bisa menambah ke dalam perhitungan gaji. Yang pertama adalah premi JKK, jaminan kecelakaan kerja. Kalian catat ya. Jadi dalam rangka menghitung pasal 21, iuran BPJS yang menambah ke dalam gaji sebagai dasar perhitungan yaitu ada 2. Yaitu, yang pertama adalah iuran JKK atau premi jaminan kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua adalah iuran jaminan kematian atau premi jaminan kematian. Sedangkan untuk premi terkait dengan jaminan hari tua dan iuran pensiun yang ditanggung oleh perusahaan itu bukan objek pajak. Dengan kata lain, tidak menambah ke dalam komponen gaji. Nah, untuk premi jaminan kecelakaan kerja di slide ini sudah didapat hasilnya 40.000. Itu didapat dari angka 0,5% kali 8 juta. Saya ulangi, untuk premi jaminan kecelakaan kerja JKK dihitung dari 0,5% dikalikan dengan gaji 8 juta. Demikian juga untuk premi jaminan kematian JKM itu dihitung dari 0,3% dikalikan 8 juta. Kita dapat angka 40.000 dan 24.000. Sehingga penghasilan bruto Henry adalah 8.064.000. Nah, dalam rangka menghitung PPh pasal 21, terhadap penghasilan bruto tersebut kita kurangi dulu dengan pengurangan. Pengurangan yang pertama adalah biaya jabatan. Ketentuan biaya jabatan adalah sebesar 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, tetapi hasil perkalian tersebut tidak boleh melampaui 500.000 per bulan. Jadi apabila hasil perkalian 5% terhadap penghasilan bruto hasilnya di bawah 500.000 per bulan, maka hasil perkalian tersebut yang kita gunakan. Dalam hal ini 403.200 rupiah. Tetapi jika di lain soal perkalian biaya jabatan 5% dikalikan penghasilan bruto melampaui 500.000 per bulan, maka yang digunakan sebagai pengurang adalah 500.000-nya. Jadi batas maksimal yang kita gunakan. Jadi kalau di bawah gunakan hasil perkalian, kalau dia melampaui 500 gunakan 500-nya sebagai pengurang.
Kemudian pengurang yang kedua adalah iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai. Kita kembali ke soal. Kalian perhatikan di sini. Pegawai menerima bayar sendiri iuran pensiun sebesar 100.000. Kita kurangi. Sebentar ya. Yang kita terlebih dahulu menghitung ini. Ya, iuran jaminan hari tua. Ya. Pegawai membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Berarti 2% kali 8 juta. Jadi iuran jaminan hari tuanya adalah sebesar 160.000. Ya. Kemudian untuk program pensiunnya, ini ada typo, pegawai membayar iuran pensiun 100.000 ya. Ini ada kesalahan pengetikan, ini 200.000 ya. Di soal ini diganti 200.000. Saya ulangi, di dalam soal sedangkan pegawai membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Karena iuran pensiun yang ditanggung pegawai 200.000 ini menjadi pengurang terhadap penghasilan bruto. Di sini 200.000 ya. Nah, sehingga total pengurangan ada 3 ya, biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran jaminan hari tua. Totalnya adalah Rp663.200. Sekali lagi, pengurangan terhadap penghasilan bruto. Yang pertama biaya jabatan, yang kedua terkait dengan iuran pensiun atau jaminan hari tua yang ditanggung sendiri oleh pegawai. Bapak, maaf Pak. Ya. Kalau misalnya iuran pensiunnya itu 200.000, hasilnya tidak 663, Pak. Oh ya. Oh iya, typo sini iuran pensiunnya benar Pak, 100.000. Jadi ya, hasilnya ini ada kesalahan pengetikan ya. Iya Pak. Betul. Terima kasih ya. Jadi iya Pak, sama-sama. Ini saya kembali ralat. Di soal sudah benar, pegawai membayar iuran pensiun 100.000, cuman di jawaban ini iuran pensiun yang sebagai pengurang adalah 100.000 di sini, bukan 200.000. Jadi ada kesalahan pengetikan atau typo ya. Sehingga totalnya kalau dijumlahkan 403.200 tambah 100.000 tambah 160.000, totalnya adalah 663.200 rupiah. Ya. Nah, kita kurangi dengan penghasilan bruto, maka kita mendapat penghasilannya itu sebulannya 7.400.800 rupiah. Ya. Dikalikan 12 supaya mendapat penghasilannya itu setahun, dapat angka penghasilan neto setahun 88.809.600 rupiah. Nah, terhadap penghasilan neto setahun ini dikurangi dengan PTKP setahun, di mana Henry sudah menikah tapi belum memiliki anak, sehingga total PTKP-nya adalah 54 juta ditambah dengan 4.500.000, totalnya 58.500.000. Nah, dikurangi, kita mendapat angka penghasilan kena pajak setahun. Nah, terhadap penghasilan kena pajak setahun ini, yaitu sebesar Rp30.309.600, kita lakukan pembulatan terlebih dahulu. Saya ulangi, terhadap penghasilan kena pajak, kita lakukan pembulatan terlebih dahulu. Ketentuan pembulatannya adalah ribuan ke bawah. Jadi kalau kalian perhatikan di sini 30.309.600 rupiah, maka angka 600 ini kita bulatkan ke ribuan ke bawah sehingga menjadi 30.309.000. Jadi dengan kata lain kalau ada hasilnya ratusan rupiah dijadikan 000 saja ya, dihilangkan saja ratusan rupiahnya. Itu kata lainnya. Kemudian setelah kita mendapatkan penghasilan kena pajak setahun, kita melakukan perhitungan PPh pasal 21 terutang setahun. Caranya, karena ini penghasilan kena pajaknya 30 juta, berarti masih dalam kriteria lapisan pertama, yaitu 5%.
5% kali 30 juta, 309.000. Kita mendapat PPh pasal 21 terutang 1.515.450 rupiah. Kita bagi dengan 12 agar mendapat PPh pasal 21 bulan ya Januari. Kita bagi 12, kita dapat angka 126.288 rupiah. Jadi PPh pasal 21 yang dipotong dari gaji Henry yang sebesar 8 juta adalah sebesar 126.288 rupiah. Baik, selanjutkan. Sidik bekerja di PT Kirana. Gajinya mingguan 1.500.000. Sudah menikah dan punya 1 anak. Perusahaan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Premi JKK dan JKM masing-masing 0,1% dan 0,3%. Perusahaan juga mengikuti iuran JHT, jaminan hari tua, di mana perusahaan menanggung 3,7%, sedangkan pegawai menanggung membayar atau membayar iuran pensiun 50.000 dan JHT-nya sebesar 2%. Jadi pegawai dalam hal ini sidik membayar atau menanggung sendiri iuran pensiun yang pertama 50.000, yang kedua JHT sebesar 2% dari gaji. Pertanyaannya, hitung PPh pasal 21 untuk minggu kedua bulan Agustus atas gaji sidik. Ya. Ini maksudnya ini adalah hitung PPh pasal 21 untuk bulan Agustus tahun 2020 ya. Ya, untuk diketahui, pembayaran gaji sidik tetap dilakukan secara bulanan. Cuma gajinya itu dihitung per minggu ya. Pembayarannya tetap setiap bulan. Sekarang kita coba melakukan perhitungan. Penghasilan sebulan 4 minggu kali gaji seminggu 1.500.000 dapat total 6 juta. Nah, kita hitung premi JKK-nya dari persentase tadi 1%. Di soal ya, dapat 60.000. Kemudian dari jaminan kematian yang ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar 0,3% kali 6 juta dapat 18.000. Jadi yang menambah penghasilan sebagai dasar penghasilan untuk menghitung pasal 21 hanya premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang ditanggung oleh perusahaan. Saya ulangi, yang ditanggung oleh perusahaan. Maka 2 premi tersebut menambah penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21. Sedangkan untuk iuran terkait dengan jaminan hari tua, baik yang ditanggung oleh perusahaan maupun yang dibayar sendiri oleh pegawai, tidak merupakan objek pajak sehingga tidak perlu menambah penghasilan bruto. Nah, dari perhitungan penghasilan sidik tadi kita dapat penghasilan bruto 6.078.000. Kita mulai melakukan perhitungan pengurangan terhadap penghasilan bruto. Yang pertama biaya jabatan. Ketentuannya 5% kali penghasilan bruto yaitu 6.078.000. Maka kita mendapat hasil perkalian 303.900 berarti masih di bawah 500.000 per bulan. Kemudian untuk iuran pensiun 50.000 dikurangi, kemudian jaminan hari tua 120.000. Nah, angka ini kita dapat dari soal iuran pensiun 50.000, jaminan hari tua 2% kali 6 juta. Dapat angka 120.000. Total pengurangan 473.900 rupiah. Sehingga penghasilan bruto dikurangi pengurangan, kita mendapat angka penghasilannya itu sebulan 5.604.100 dikalikan 12 untuk mendapatkan angka penghasilannya itu setahun sebesar 67.249.200
Kemudian kurangi dengan PTKP, di mana Sidik itu sudah menikah dan memiliki satu anak, ya, satu tanggungan. Sehingga total PTKP-nya K1, jadi status Sidik adalah K1, itu nilai PTKP-nya 63 juta. Nah, kita kurangi dengan penghasilannya itu setahunnya, kita akan mendapat angka penghasilan kena pajak, ya, sebesar Rp4.249.200. Lakukan pembulatan sehingga menjadi Rp4.249.000. Kemudian dikalikan 5%, dapat angka P pasal 21-nya Rp212.450. Dibagi ke 12. Dibagi 12 dulu agar mendapat PPh pasal 21 sebulan, yaitu sebesar Rp17.704. Karena Sidik dibayar setiap minggu, maka kita menghitung PPh pasal 21 untuk 1 minggu. Caranya, PPh pasal 21 sebulan dibagi dengan 4 minggu. Nah, sehingga kita mendapat PPh pasal 21 untuk 1 minggunya adalah Rp4.426. Jadi ini cara menghitung PPh pasal 21 terhadap gaji yang dibayar secara mingguan, ya. Saya lanjutkan. Aisyah status tidak kawin, bekerja di PT Kirana, gaji 5 juta per bulan. Perusahaan ikut program BPJS, di mana ada premi JKK-nya 1%, premi JKM 0,3%, premi jaminan hari tua 3,7%. Kemudian pegawai membayar iuran pensiun sendiri 500.000. Kemudian dia juga membayar iuran jaminan hari tua 2%. Kemudian di bulan April Aisyah ternyata mendapat bonus 6 juta. Jadi selain gaji, Aisyah mendapat bonus. Pertanyaannya, hitunglah pasal 21 atas gaji Aisyah. Kemudian pertanyaan keduanya, berapakah PPh pasal 21 yang dipotong atas bonus yang diterima Aisyah? Jadi ada 2 perhitungan pasal 21. Pertama, pasal 21 atas gaji, kemudian pasal 21 atas bonus. Bagaimana cara kita menghitungnya? Perhatikan. Nah, untuk kalian ketahui, berarti Aisyah ini sebagai pegawai tetap memiliki 2 jenis penghasilan. Pertama, penghasilan teratur, yaitu gaji. Kemudian dia menerima penghasilan tidak teratur, yaitu bonus. Penghasilan teratur berarti penghasilan yang diterima setiap bulan. Penghasilan tidak teratur hanya diterima sekali-sekali saja dalam 1 tahun, ya. Nah, cara menghitungnya, langkah pertama adalah kita menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan bonus dulu. Jadi kita gandeng, ya, gaji dan bonus. Kita mulai. Gaji 5 juta dikalikan 12, jadi gaji setahun Aisyah 60 juta. Jadi langsung kita hitung gaji setahun saja di sini. Supaya dapat digandengkan dengan bonus yang penghasilan tidak teratur tadi, ya, yang hanya sekali dalam setahun. Jadi gaji 60 juta berasal dari 12 kali 5 juta ditambah dengan bonus 6 juta. Kemudian ditambah dengan premi JKK yang ditanggung oleh perusahaan, yaitu kalau kita lihat di sini premi JKK-nya kan sebesar berapa di sini? 1%. 1% kali 5 juta. Berarti kita dapat angka 50.000 premi setiap bulan. Paham ya? Saya ulangi. Premi JKK 1% kali gaji 5 juta dapat angka 50.000 setiap bulan. Dikalikan 12. Maka premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK setahun adalah 600.000. Demikian pula cara menghitung premi jaminan kematian. Hitung dulu per bulannya kali 12 dapat angka 180.000.
Kemudian dijumlah itulah penghasilan bruto setahun. 66.780.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan pengurangan yang pertama biaya jabatan. Perhatikan di sini penghasilan kita di sini kan setahun ya, serba setahun semua. Berarti pengurangan biaya jabatan berlakulah ketentuan 1 tahun. Ya. Di mana ketentuannya adalah 5% kali penghasilan bruto, tetapi hasil perkaliannya tidak boleh melampaui 6 juta 1 tahun. Ya, saya ulangi, untuk ketentuan biaya jabatan per tahun, 5% kali penghasilan bruto, tetapi tidak boleh melebihi 6 juta setahun. Nah, sekarang kita coba kalikan 5% kali penghasilan bruto dapat angka 3.339.000. Berarti masih di bawah 6 juta. Berarti kita gunakan hasil perkalian sebagai pengurang. Kemudian untuk iuran pensiun setahun di soal 50.000 dikalikan 12 setahun juga 600.000. Untuk jaminan hari tua yang ditanggung oleh pegawai 100.000 per bulan dikalikan 12, jadi setahunnya 1.200.000. Total pengurangan 5.139.000. Sehingga setelah dikurangi penghasilan bruto, kita dapat angka penghasilan neto setahun adalah 61.641.000. Kurangi dengan PTKP, Aisyah statusnya tidak kawin, berarti TK 0. Nilai PTKP-nya adalah 54 juta. Dikurangi, kita akan dapat penghasilan kena pajak sebesar 7.641.000 rupiah. Kalikan 5%, kita dapat angka PPh pasal 21 terutang 382.050 rupiah. Jadi 382.050 rupiah angka PPh pasal 21 terutang ini itu terhadap gaji dan bonus. Saya ulangi, terhadap gaji dan bonus. Jadi PPh pasal 21 terutang atas gaji dan bonus sebesar 382.050 rupiah. Itu perhitungan yang pertama. Sekarang kita lakukan perhitungan kedua, PPh pasal 21 atas gaji saja setahun ya, tanpa bonus. Kita lakukan perhitungan sama seperti perhitungan yang pertama tadi, cuman bonus tidak kita masukkan. Gaji 12 bulan 60 juta, ditambah premi JKK JKM, total penghasilan bruto 60.780.000. Lakukan pengurangan pertama biaya jabatan 5%, kita dapat angka 3.039.000 tambah dengan iuran pensiun dan jaminan hari tua yang ditanggung oleh pegawai sehingga total pengurangannya 4.839.000. Kurangi dengan penghasilan bruto kita dapat angka penghasilannya itu setahunnya 55.941.000. Kurangi dengan PTKP TK 0 dapat penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 1.941.000 dikalikan dengan 5%, kita mendapat angka untuk PPh pasal 21 terutang atas gaji saja sebesar 97.050 rupiah. Jadi pertanyaannya terjawab yang pertama, berapakah PPh pasal 21 atas gaji? Jawabannya adalah 97.050 rupiah. Pertanyaan keduanya adalah, berapakah pasal 21 atas bonus? Maka caranya adalah PPh pasal 21 atas gaji dan bonus yang berdasarkan perhitungan pertama tadi, itu totalnya berapa tadi? 382.050 rupiah. Dikurangi dengan PPh pasal 21
atas gaji saja Rp97.050. Saya ulangi, PPh pasal 21 gaji dan bonus, angkanya kita dapat 382. Itu berdasarkan perhitungan yang pertama. Kemudian kurangi dengan PPh pasal 21 atas gaji saja, perhitungan yang kedua dapat angka 97.050.000. Maka sisanya ya sebesar 285.000, inilah PPh pasal 21 atas bonus. Itu cara menghitung PPh pasal 21 atas bonus. Cara yang sama itu digunakan untuk penghasilan teratur lainnya, misalnya THR. Nanti kalau ada pertanyaan berapakah pasal 21 THR, maka cara menghitungnya sama seperti contoh bonus ini. Jadi hitungan pertama digabung dulu, gabung perhitungan kedua gaji. Nah, maka terhadap THR itu selisih perhitungan pertama dan perhitungan kedua. Oke, saya lanjutkan. Herman status menikah dengan satu anak. 1 Oktober Herman berhenti bekerja di PT Jaya. Gaji Herman 8 juta dan menanggung iuran pensiun 150.000 setiap bulan. Jadi Herman bekerja dari awal tahun, tiba-tiba di bulan Oktober, pertanggal 1 Oktober Herman berhenti. Gaji Herman per bulan 8 juta, kemudian menanggung iuran pensiun 150.000 per bulan. Pertanyaannya, PPh pasal 21 atas gaji September. Gaji September berarti gaji terakhirnya ya. Nah, saya kira perhitungannya bisa kalian lihat di sini. Sama caranya seperti yang sebentar dulu ya. Ini sepertinya gaji Herman ini 6.500.000 ya. Jadi saya ralat Herman mendapatkan gaji dari PT Jaya setiap bulannya adalah 6.500.000. Jadi 8 juta kita ganti 6.500.000. Kemudian untuk iuran pensiunnya 100.000 ya. Ini ada kesalahan pengetikan lagi 100.000. 6.500.000 dengan iuran pensiun 100.000. Sehingga perhitungannya seperti ini, kalian bisa lihat gaji 6.500.000 kurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, dapat penghasilan neto disetahunkan, kurangi PTKP, dapat penghasilan kena pajak 18.900.000 dikalikan 5% untuk mendapatkan pasal 21 terutang, dibagi 12 dapat PPh pasal 21 bulan Septembernya saja. Oke, kemudian perhitungan ulang untuk pasal 21 yang terutang dalam tahun kalender 2020 dimulai dari Januari sampai dengan September bulan terakhir Herman bekerja ya. Jadi gajinya ada di sini adalah gaji 9 bulan Januari sampai September kali 6.500.000 dikurangi dengan ketentuan biaya jabatan dan iuran pensiun 9 bulan. Kita dapat penghasilan neto 9 bulannya 54.675.000. Ya, kemudian kita kurangi dengan PTKP setahun, dapat penghasilan kena pajak 675.000. Kemudian dikalikan 5% sehingga mendapat angka PPh pasal 21 sebesar Rp33.750. Pada prinsipnya kalau kalian perhatikan, perhitungan PPh pasal 21 ini prinsipnya itu sama ya. Hanya beberapa kondisi yang berbeda, di mana terkadang ada gaji pokoknya saja dengan tunjangan, tetapi di lain soal ditambahi dengan tunjangan-tunjangan, BPJS, tunjangan iuran ketenaga kerjaan ya. Kemudian bekerja di pertengahan tahun,
atau dia berhenti di pertengahan tahun. Jadi ini hanya variasi-variasi yang terjadi, tapi secara prinsip perhitungan pasal 21-nya kurang lebih sama. Baik. Saya kira itu materi pembahasan soal kita siang ini. Ada yang ingin ditanya, silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanya. Pak. Ya, dengan siapa? Saya Arina Putri, Pak. Ini mengenai UTS sih, Pak. Soalnya berapa ya, Pak, untuk UTS? Kepengennya berapa, Dinda? Sedikit aja sih, Pak. Sedikitnya 5 ya? Ya, Pak. Sedikitnya Dinda 5. Setuju yang lain? Nggak bercabang kan, Pak? Nggak beranak. Oh ya, setuju yang lainnya. Diem berarti setuju ya. Diem adalah emas, berarti setuju. 5 tapi nggak beranak juga, Pak, katanya gitu. Oh gitu. Mentang-mentang kalian di sini banyak pesertanya perempuan, jadi bicaranya beranak ya? Bercabang, Pak, bercabang. Oh iya, bercabang. Ternyata ada yang laki-laki juga ya. Silakan kalau ada yang pertanyaan terkait materi. Pak, saya ingin bertanya terkait dengan Susilawati ya? Iya, Pak, terkait dengan tugas latihan 2 yang soal 3 itu, Pak. Bisa diulangi? Tugas 2 yang soal 3, Pak. Tadi kayaknya belum dibahas, Pak. Itu menurut yang saya tentang apa itu? Sebentar, Pak, saya agak. Oh ya, ada satu soal yang terkait dengan PPh Badan waktu itu ya, koreksi fiskal. Tidak saya bahas. Iya, Pak, ya. Ya, tidak saya bahas karena keterbatasan waktu. Sehingga kalau soal itu pun saya munculkan dalam ujian, nanti kalian kehabisan waktu untuk mengerjakannya, ya. Jadi kita abaikan saja untuk pembahasan kita hari ini, ya. Ya, Susilawati ya. Iya, Pak. Oke. Ada yang lain? Jika tidak ada, mungkin siang ini kita cukupkan pertemuannya. Kembali saya ingatkan kalian, jangan lupa untuk memeriksa absen kalian. Untuk hari ini ada 2 kali, di pertemuan 6 dan ke pertemuan 7. Kita ketemu lagi minggu depan dengan soal UTS. Saya yakin dan percaya kalian pasti bisa mengerjakannya. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih ya.